Oke, hello everybody. Bertemu lagi dengan saya. Saya ingin menyampaikan apa yang saya ketahui yaitu tentang e-learning yang ambil di sini yaitu Basic Mechanical and Papermaking. Dewasa ini setiap industri menggunakan yang namanya mesin. Jadi saya di sini ingin menjelaskan apa aja yang ada di dalam mesin dan bagaimana aja sih prinsip kerja dari mesin. Khususnya terlebih saya ingin membahas di industri paper. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal Amin. Saya dari Graduate Training Program Batch 5 2020 di APP Sinarmas. Kebetulan saya di sini bergabung dengan tim Cemara. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan beberapa objective learning yang nantinya bisa didapatkan oleh pembaca atau audiens agar paham terkait masalah materi ini, yaitu yang pertama, audiens dapat memahami jenis dan fungsi elemen mesin pada papermaking. Untuk yang kedua, memahami fungsi dan jenis mesin pada papermaking. Dan yang ketiga, memahami maintenance mesin pada papermaking. Jadi di sini saya mengambil 3 topik, yaitu yang pertama ada elemen mesin. Apa itu elemen mesin? Di sini nanti yang akan saya bahas yaitu terkait masalah jenis dan fungsi elemen mesin yang digunakan dalam proses papermaking. Yang kedua, mesin papermaking. Di papermaking ini sangat banyak mesinnya. Jadi mungkin nantinya saya akan menjelaskan beberapa dari mesin-mesin yang digunakan atau yang paling banyak digunakan dalam industri paper. Dan yang ketiga ada maintenance, yaitu perawatan dan pemeliharaan mesin. Oke, let's go. Yang pertama, saya ingin membahas terkait masalah elemen mesin. Jadi di samping sini ada gambar, yaitu adalah komponen-komponen atau part dari suatu mesin. Jika nantinya part-part ini digabungkan menjadi satu, nanti akan menjadi satu kesatuan utuh, yaitu yang dinamakan mesin. Jadi beberapa part ini mempunyai fungsi dan jenisnya masing-masing. Nah, apa itu elemen mesin? Elemen mesin yaitu adalah part yang dipergunakan pada konstruksi mesin, dan setiap bagian dan setiap part mempunyai fungsi pemakaian jenis yang berbeda-beda juga. Jadi saya di sini ingin membahas hanya beberapa aja, khususnya yang ada di papermaking. Akan membahas terkait masalah sambungan, yang kedua ada poros dan kopling, yang ketiga bantalan, yang keempat rantai dan sprocket, dan yang kelima ada roda gigi, yang keenam pegas, ring, dan seal. Yang pertama, sambungan. Sambungan, apa itu sambungan? Sambungan yaitu suatu cara yang digunakan untuk menyambungkan antara beberapa bagian elemen mesin untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, jadi di sini adalah fungsi dari sambungan itu. Yang pertama ada sambungan las. Sambungan las adalah sambungan yang atau yang memanfaatkan panas energi panas untuk melebur suatu logam. Di sini yang kedua ada sambungan keling, yang ketiga sambungan ulir. Nah, di sini sambungan ulir ini biasanya terdapat banyak sekali di bagian-bagian yang ada pada mesin, khususnya mesin apapun akan banyak sekali yaitu jenis sambungan ulir. Untuk selanjutnya yaitu ada poros dan kopling. Poros. Apa itu poros? Poros yaitu elemen mesin yang berbentuk silinder yang berfungsi untuk memindahkan tenaga gerak putar atau mendukung suatu beban. Jadi poros ini digerakkan oleh suatu motor yang memberikan daya putar kepada porosnya, yang nantinya poros akan berputar sesuai daya yang diberikan dan nantinya akan mendukung beban yang akan dicapai. Untuk yang kedua ada kopling. Kopling adalah elemen mesin yang berfungsi untuk mentransmisi putaran dari poros ke penggerak. Bantalan adalah elemen mesin berfungsi menumpu poros yang mempunyai beban dan membantu mengurangi friction pada poros sehingga dapat bertahan lama. Jadi setiap mesin yang nantinya dapat aus, nah itu yang digunakan untuk sebagai penyangga pada poros itu biasanya digunakan bantalan.
Nah, yang pertama ini ada bantalan gelinding sama bantalan luncur. Yang bantalan gelinding ini biasanya ditemui pada spare part yang ada di sepeda motor, yaitu bearing-bearing di industri-industri, itu biasa dikategorikan menjadi bantalan gelinding. Yang kedua ada bantalan luncur. Jadi perbedaan dari kedua bantalan ini, yang satunya tidak mempunyai uh, roda kecil-kecil yang ada di tengah-tengah bantalan. Yang selanjutnya yaitu rantai dan sproket. Rantai dan sproket pastinya pada tahu sih rantai dan sproket, yaitu rantai sendiri adalah elemen mesin transmisi yang berfungsi untuk menghilangkan selip dan memaksimalkan setiap pemindahan daya dan putaran. Jadi di sini ada dua jenis rantai. Yang selanjutnya ada sproket. Sproket yaitu elemen mesin berbentuk roda bergerigi yang berpasang dengan rantai. Nah, biasanya dua elemen ini biasanya ditemui pada bagian sepeda motor. Nah, yang selanjutnya ada flywheel. Flywheel atau biasa disebut dengan roda gigi, yaitu elemen mesin yang memiliki gigi yang saling bersinggungan dengan cara berputar untuk mentransmisikan daya. Di sini banyak sekali macam-macam roda gigi, yaitu ada roda gigi cacing, ada roda gigi kerucut, dan masih banyak lagi jenis-jenis roda gigi yang ada. Yang selanjutnya ada pegas, ring, dan seal. Yang pegas biasa yaitu elemen mesin yang berfungsi untuk memberikan gaya, melunakkan tumbukan atau menyerap atau menyimpan energi, mengurangi atau menambahkan getaran. Itu dari pegas ya. Untuk yang kedua, di sini ada ring pegas. Ring pegas, apa itu ring pegas? Ring pegas adalah suatu elemen mesin yang digunakan untuk menjamin alat-alat transmisi terhadap poros. Nah, di sini ada dua ring pegas, yaitu ada ring pegas luar sama ring pegas dalam. Yang terakhir ada seal. Seal ini biasanya ditemui pada setiap elemen mesin yang mengandung fluida. Nah, apa gunanya seal ini? Seal ini digunakan untuk mencegah kebocoran. Jadi dia seperti penutup berbentuk rubber gitu untuk menghalangi fluida yang keluar dari mesin itu tadi. Oke, selanjutnya ada mesin in paper making. Kita akan mengulas terlebih dahulu apa itu mesin. Mesin adalah alat mekanik atau elektrik yang dapat mengirim atau mengubah energi dan membantu mempermudah pekerjaan manusia. Itu mesin. Oke, yang pertama di sini pump mesin. Pump mesin adalah alat atau mesin, alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus-menerus. Jadi, fungsi pompa di sini adalah memindahkan daya, memindahkan fluida cairan dari tempat A menuju ke tempat B. Lah, bagaimana prinsip kerjanya? Tunggu sebentar. Jadi di sini saya ingin menjelaskan. Di sini ada yang pertama positive displacement pump. Yang selanjutnya yaitu non positive displacement, yaitu adalah aliran fluida yang dihasilkan oleh impeller atau blade atau sudu yang berputar. Nah, pompa ini termasuk pompa sentrifugal yang dikategorikan menjadi non positive displacement pump. Jadi selanjutnya prinsip kerja pompa. Di sini ada beberapa bagian atau beberapa elemen mesin pada pompa, yaitu yang berfungsi atau prinsip kerjanya, konsep dasarnya mengubah gaya mekanik yang didapatkan dari energi listrik menjadi gaya kinetik, atau dari daya menjadi mekanis ke poros untuk dirubah menjadi kecepatan. Ketika poros berputar, itu dia akan menimbulkan suatu tekanan atau pressure terhadap fluida yang ada di dalamnya. Tujuan dari gaya tekanan tersebut ialah mengatasi friksi atau hambatan yang timbul di dalam pipa saluran ketika proses pengaliran sedang berlangsung.
Yang kedua di sini ada fan blower. Nah, apa itu fan blower? Fan blower yaitu perangkat mekanis yang digunakan untuk membuat aliran gas kontinu. Jadi ketika pompa tadi yang digunakan aliran fluida, sementara itu yang fan blower menggunakan gas kontinu, yaitu seperti udara, baik entah itu udara panas maupun udara bebas dari lingkungan ke suatu atau dari suatu tempat. Untuk prinsip kerjanya pada fan blower, yaitu fan menghasilkan aliran gas dengan sedikit tekanan dan volume gas yang lebih besar. Untuk selanjutnya yaitu roll. Dan saya ingin mengulas tentang apa itu roll dan bagaimana prinsip kerja dari roll. Roll itu suatu benda atau suatu perangkat mekanis yang berbentuk silindris atau seperti tabung yang berfungsi sebagai alat pendukung, yaitu untuk menghantarkan atau mendistribusikan, untuk menekan juga bisa, untuk pengering dalam proses produksi kertas dengan gerakan berputar. Untuk selanjutnya prinsip kerja dari roll. Jadi prinsip kerja dari roll yaitu melakukan transformasi daya tekan antara roll dengan roll. Oke, yang terakhir yaitu maintenance. Maintenance yaitu suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan untuk menjaga mesin tetap dalam kondisi prima atau mencegah terjadinya kerusakan pada mesin. Nah, jenis maintenance ada 3, yaitu preventive maintenance, predictive maintenance, dan corrective maintenance. Preventive maintenance adalah proses perawatan dengan jadwal rutinan, yaitu biasanya terstruktur pada program preventive maintenance, entah itu 3 hari sekali ataupun 1 minggu sekali. Di sini selalu ada pengecekan. Nah, itu sebagai langkah preventif. Yang kedua ada predictive maintenance. Predictive maintenance adalah memprediksikan pencegahan selanjutnya, yaitu memprediksikan pemeliharaan selanjutnya atau memprediksikan kerusakan selanjutnya yang ada pada paper mesin. Dan yang terakhir ada corrective maintenance. Corrective maintenance sendiri di sini biasanya digunakan oleh karyawan-karyawan industri itu dengan cara memperbaiki part-part yang rusak agar atau mengimprove kembali part-part yang rusak agar bisa mendapatkan efisiensi yang baik pada mesin tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.